Masjid Nurul Faizin. Cantik nggak masjidnya? Mau masuk ke masjid perlu naik tangga. Ada tangganya, betul? Yang duduk di tangga, hai guys. Naik ke atas pentas, bagus nggak pentasnya? Mau naik ke atas pentas perlu ada tangga. Surga itu juga ada tangga-tangganya. Namanya tangga menuju surga. Tangganya banyak Pak Ustadz, banyak. Tapi pada kesempatan ini yang mau saya bahas 5 anak tangga. Kenapa Ustadz bahas 5? Karena kebetulan anak tangganya 5. 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas. Kira-kira yang 5 ini siap diingat? Siap dijadikan bekal bawa pulang oleh-oleh dari halal bihalal? Anak tangga yang pertama tidak bisa masuk surga kalau tidak menginjak anak tangga ini. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu anak tangga yang pertama. Apakah masih ada orang tanggamus yang nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu? Itu orangnya kaya Pak Ustadz. Oh, kaya sekali. Apa usahanya? Dia ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya hanya kepada Allah. Siapa Tuhan kita? Qul huwallahu ahad. Minta, mohon, bergantung Allahus. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Saya waktu masih kecil baca terjemah juz amma Allahus somad. Saya tanya emak saya, mak, jadi aku tempat bergantung? As-somad itu nama Allah, Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Nanti terus di ujung-ujung Ya Ahad, Ya Somad. Itu Allah. Sedangkan yang ceramah ini namanya Abdus Somad, artinya hamba Allah. Jangan jadi hamba setan, nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, hantu jin. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih nyembah selain Allah segera taubat nasuha. Bagaimana cara bertaubatnya? Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana? Di kolam renang boleh, di sumur boleh, pakai keran boleh, pakai shower boleh. Tadi keluar dari rumah Pak Bupati, sebelah kanan saya lihat seperti itu kolam, danau atau laut? Laut. Mandi taubat di laut bagus. Apalagi kalau sampai ke tengah, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Minta ampun kepada Allah. Niatnya usolli sunnatat taubat. Yang selama ini pernah ke dukun, yang selama ini pernah minta sama setan, yang selama ini pernah minta kepada hantu, yang selama ini berteman dengan jembalang tanah, yang selama ini, maka perbaiki sejak halal bihalal. Sejak hari ini
kita hanya meminta memohon la ilaha illallah. Makanya kalau dipuji orang, oh tadi tablik akbar di Tanggamus itu, langsung balikkan kepada Allah, masya Allah, tabarakallah. Ambulan sudah siap. Ibu-ibu yang di ambulan sudah siap, Bu? Mereka sudah siap. Itulah mobil yang gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Yang sudah meninggal dunia dirahmati Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Hebat tablik akbar tadi di Tanggamus. Alhamdulillah. Ini anak ibu. Alhamdulillah. Cantik ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang banyak orang lupa sama Allah. Ini anak ibu. Iya, cantik ya? Siapa dulu mamanya? Ini anak ibu. Alhamdulillah. Ini suaminya. Innalillah. Mesti semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan sombong, jangan angkuh, karena semua ini adalah pemberian Allah. Saya yakin Provinsi Lampung ini sedang dapat nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya ke rumah Pak Gubernur. Beliau mengundang saya 8 tahun yang lalu ke rumah Ayahanda Faisal Jausal. Dibuat acara di taman depan rumah beliau. Beliau orang yang taat beragama, yang sopan, hormat kepada ulama. Beliau minta supaya Ustadz Abdul Somad datang setiap tahun ke Lampung. Beliau minta 1 kali tausiah, karena beliau suka masyarakatnya ngaji. Ibu wakil gubernurnya juga bacaannya, solawatnya ternyata ikut TikTok Ustadz Abdul Somad. Selama ini kalau sudah disebut TikTok, yang terbayang kita isinya 2, ulat pinang sama ulat sagu. Tapi ternyata ada isinya ceramah. Maka di antara nikmat yang baik adalah pemimpin yang cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Kita doakan pemimpin ini takut kepada Allah. Bupati Tanggamus, saya ketemu dengan Pak Bupati sering, tapi bukan di Tanggamus, di Tangsel, Tangerang Selatan. Ketemu dengan beliau waktu pengajian, ketemu dengan beliau tablik akbar, ketemu dengan beliau di masjid. Jangan sampai kita ketemu sama orang kayak pernah ketemu ya, di mana lupa. Bro, kita ketemu di mana? Dulu waktu sakau. Masjid besar, megah, cantik, kosong, nggak ada kegiatan. Tapi begitu Pak Bupati pulang setelah dilantik, beliau langsung ke masjid bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Ibu. Lalu tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu. Seandainya doamu makbul, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau minta suami yang soleh, yang dapat cuman ibu saja. Ibu mau berbagi dengan orang lain? Takut semua. Tapi mintalah pemimpin yang soleh. Kalau dapat gubernur yang soleh, 1 provinsi 9 juta orang penduduk Lampung mendapatkan rahmatnya, insya Allah. Amin. Kalau dapat bupati yang soleh, bukan cuma 1 orang, 1 kabupaten Tanggamus 600.000 orang mendapatkan rahmatnya. Kita doakan mereka adil dan amanah, insya Allah. Malam sholat tahajud, mintakan suaminya baik. Ya Allah, jaga suamiku supaya matanya jangan gatal, jaga suamiku supaya jangan dilarikan pelakor,
jaga anakku supaya jangan sampai LGBT, narkoba, jaga anakku supaya takut kepada Allah. Tapi yang tak kalah penting, mudah-mudahan pemimpin kita ini diselamatkan dari korupsi, diselamatkan dari makan duit haram, istiqomah mereka dalam jalan yang lurus. Karena memang slogan Tanggamus adalah, makanya tadi saya setiap foto, saya tadi dari Lampung sudah pakai peci, pecinya diganti. Sudah bawa sorban, sorbannya diganti. Sudah mau tablik akbar, disuruh masuk kamar, disuruh pakai gulipat, enggak pakai pat, dipasangkan. Alhamdulillah, ini akan saya bawa pulang. Saya masukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kenapa? Takut hilang karena kainnya emas. Orang Tanggamus ini kaya-kaya atau enggak? Kaya. Mana bukti orang Tanggamus kaya? Masjidnya cantik, bagus. Saya pernah juga pengajian, masjid bagus. Pas saya tanya panitia, kenapa kita nggak dalam masjid? Masjidnya belum siap Pak Ustaz. Ini masjidnya sudah siap. Lalu kenapa tablik akbarnya dibuat di luar masjid? Karena kalau jamaah sebanyak ini masuk masjid, masjidnya meledak. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu yang kepanasan, sabar Bu ya. Insya Allah Allah balas kebaikan-kebaikan. Memang enak makan rendang, jangan dicampur dengan jamur. Insya Allah ceramah nggak panjang, khawatir make upnya luntur. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepada anak sebelum tidur sebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Sebelum makan sebut nama Allah. Allahumma. Jangan baca sekarang, air liur menetes. Melihat nikmat Allah, segera ingat Allah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Besok kamu datang pengajian, Insya Allah. Ini mohon maaf, boleh saya tanya, ini jamaah ramai sebanyak ini, apakah Pak Bupati mewajibkan Pak Camat mewajibkan Kades, Kadus mewajibkan RT, RT mewajibkan masyarakat? Ini diwajibkan semua datang? Saya tahu, cuma ngetes aja. Ini semuanya datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita berbuat karena Allah, tidak kecewa karena manusia. Kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah tidak lelah. Betul? Yang punya usaha sablon baju kaos bisa ditulis di belakang, lelahku lillah. Setuju? Boleh untuk update status besok pagi. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah memasang pentas tenda, yang sudah 4 hari cuman persiapannya, tapi bisa sesempurna ini, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Pandangan manusia yang paling mulia Abdul Somad disambut dengan mobil mewah. Kaya Abdul Somad, punya panitia. Abdul Somad disambut dengan karpet merah. Kalau Tuan pergi ke Makkah,
singgah juga ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Tanggamus disambut dengan karpet merah. Sambut karpet merah sampai naik ke atas, pentasnya tinggi, tempat duduknya khusus, dimuliakan dan dihormati. Itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, mungkin yang duduk di aspal, mungkin yang tidak beralas jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula katanya. Kalaupun memang betul, apalah salahnya pura-pura tadi nggak dengar. Bilang betulnya dalam hati aja. Memang orang jujur itu nggak bisa direkayasa ya. Walaupun kadang kejujuran itu menyakitkan. Ini semuanya karena Allah. Doakan supaya yang ceramah ini juga karena Allah. Jamaahnya karena Allah, bupatinya karena Allah, wakil gubernurnya karena Allah, anggota DPRD yang hadir bersama kita, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, semuanya beramal karena Allah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang saya khawatirkan tadi hujan, karena helikopter, mohon maaf Pak Ustadz, kita agak delay sebentar, kita nggak bisa langsung terbang ke Tanggamus. Saya sebetulnya mau ngasih tahu, saya tadi naik heli. Jadi Ustadz selama di helikopter itu ada ngobrol? Nggak ngobrol, gimana? Ya nggak dengar. Gimana ngobrol? Apa? Sampai turun ke bawah, itu semua karena Allah. Ini mohon maaf, ini cuacanya kurang mendukung, kita tunggu sejenak. Lalu kemudian sampai kemari, terang benderang, tidak hujan, tidak berkabut. Ini juga semua karena Allah. Karena pawang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kalau semuanya karena Allah. Ada usaha, ada ikhtiar, ada sebab dan musabab. Maka mesti juga ada usaha. Saya nggak mau besok pagi suaminya dibangunkan, mas, urus itu sawit kita, serahkan pada Allah. Besok kalau ada suami yang nggak pergi ke laut nyari ikan, yang nggak pergi ngurus kebun, yang nggak pergi ke pasar dagang, ibu jangan marah. Nanti kalau dia tanya, kenapa kamu gak pergi? Serahkan pada Allah. Nanti siang ibu gak usah masak. Dia nanya, mana makan siang kita mah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha. Maka pemimpin-pemimpin kita berusaha supaya harga padi, harga gabah naik. Amin. Harga sawit naik, amin. Harga pupuk turun. Menjaga stabilitas harga, sehingga apa? Sesuai ikhtiar dan usaha, lalu Allah meridhoi semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak masalah hidup, jangan stres, jangan depresi, jangan bunuh diri. Serahkan kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Kau hina Abdul Somad, kau banyak dosa, kau kotor. Yang suci memang Allah. Subhanallah, subhanallah. Kau nggak layak dipuji, kau banyak salah, yang terpuji hanya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau kurus, kau ringan, kau kecil, kau rakyat jelata, kau nggak ada apa-apa. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Makanya selesai sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini sekarang banyak orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, enggak zikir dulu. Zikir supaya kita berserah kepada Allah. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita belok, jangan sampai kita menyimpang. Selalu prinsip kita ihdinas siratal mustaqim. Itu slogan dari kabupaten mana itu? Saya udah tahu, saya pura-pura nanya aja. Nah, itu anak tangga yang pertama. Anak tangga yang kedua, walaupun percaya kepada Allah, tapi kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah diterima imannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Enggak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Enggak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah semua jamaah percaya kepada Nabi Muhammad? Itu enaknya sholawat rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Kamu hafal sholawat yang dilantunkan Ibu Wakil Gubernur tadi? Enggak. Tapi kok kelihatannya hafal? Ya, yang penting mulut gerak-gerak. Sholawat apa namanya? Sholawat lip sync. Kalau kita satu majelis itu bersolawat, insya Allah semuanya dapat rahmat. Rahmatnya 30. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asra, semuanya dapat 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, 10 dosa dihapuskan. Tapi ingat, yang dihapuskan itu dosa. Hutang? Enggak. Jangan pulang dari sini ditagih, hutang mana? Sudah hapus. Diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan nanti kita di surga juga naik tangga yang mulia, yang tinggi, insya Allah. Tidak sah masuk Islam kalau tidak menyebut namanya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak sah azan kalau tidak menyebut namanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sah doa kalau tidak menyebut namanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tidak sah salat kalau tidak menyebut namanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Walaupun orang Tanggamus waktu syahadat sholatnya tetap gini, jangan gini. Jadi ditanya, kamu kok gini? Saya orang Tanggamus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu untuk slogan di luar sholat. Di dalam sholat nggak boleh ada gerakan yang lain. Maka kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Apa tadi kata ayahanda Faisal Jausal? Itu anak saya yang sekarang gubernur Lampung. Itu nggak tahu macam-macam Pak Ustadz. Karena dulu waktu kecil ada pesantren kilat. Ibu setuju kalau bulan Ramadan ada pesantren kilat? Bapak setuju kalau anak-anaknya di libur semester dibuatkan pesantren kilat? Kenapa kilat? Ya cepat macam kilat. Orang mondok 7 tahun, dia 7 jam selesai. Tapi paling tidak dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak sayang, maka tak ngutang. Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Di Tanggamus kalau bulan Rabiul Awal ada maulid. Di Tanggamus ada diperingati maulid Nabi di masjid, di kantor-kantor, di rumah-rumah.
Jangan sekedar hanya maulid, buat lomba cerdas cermat sejarah Nabi, tingkat kabupaten Tanggamus, tingkat provinsi. Nanti ditanya, siapakah nama ayah Nabi, kakek Nabi, buyut Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Maka dengan itu mereka akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anaknya nanya, ibu bapak nggak bisa jawab. Mama, Nabi Muhammad itu coba ceritakan hidupnya. Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan nanya-nanya, banyak nanya masuk neraka. Padahal yang menyelamatkan kita dari azab Allah, yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam, yang memberikan syafaat kita adalah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersolawat. Tapi saya solawatnya nggak bisa kayak Ustadz Somad. Solawatnya nggak pakai lagu-lagu. Nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam mobil, daripada ngobrol di atas helikopter ketakutan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Tapi solawat jangan cepat-cepat karena mau ngejar 100 kali, sampai cepat-cepat macam dapat bakwan panas. Betul? Apanya yang betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak tangga yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Enggak cukup hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak tangga yang ketiga adalah kok somat? Sholat. Mudah-mudahan suami ibu sholat, mudah-mudahan istri bapak sholat. Ustadz, saya nikah sama dia karena rumahnya besar, mewah, PNS, mobilnya mahal. Saya sangka bisa bahagia Pak Ustadz, ternyata dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Punya suami nggak sholat rasanya tidur sama babi hutan. True story, kisah nyata. Mudah-mudahan ibu suaminya dibukakan pintu hatinya sholat. Amin. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya juga akan baik insya Allah. Amin. Istrinya sholat, suami nggak sholat, genderuwo. Suaminya sholat, istrinya nggak sholat, mak lampir. Suami genderuwo, istri mak lampir, anak tuyul. Ini saya yakin dan percaya, ini yang hadir ini semua suaminya sholat, istrinya sholat, dan anak-anaknya juga insya Allah sholat berjamaah, menghidupkan Masjid Nurul Faizin dan masjid-masjid kita yang ada di Tanggamus dan yang ada semua di Provinsi Lampung insya Allah. Amin. Ibu pulang nanti jangan ceramahi suami, jangan pulang dari sini langsung panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Enggak perlu, cukup tontonkan aja video Ustadz Somad. Bang, Mas, Kak, AA, brother, my husband, ini ada hadiah dari Ustadz Somad. Apa kata dia? Coba dengarkan ceramahnya. Tinggal tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti dia akan tonton. Oh insya Allah. Tapi ibu juga jangan lupa malam-malam bangun tahajud, doakan dia. Kalau bisa sholat tahajudnya di dekat tempat tidur, pas dia samping sholat. Kalau bisa mulutnya pas ke telinga dia. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Saya sudah doakan dia tiap malam, nggak sholat juga Pak Ustadz. Pagi, subuh, bisa dipakai jurus ini nanti malam. Ibu siap? Pakai jurus ini nanti malam. 5 menit sebelum azan subuh, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak,
Yang nanti malam gak sholat subuh, siap-siap. Cuman khawatirnya, kita bercanda, malaikat serius. Langsung husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hatinya sholat. Ibu jangan marah-marah. Kalau ibu marah-marah, sholat. Ibu adalah bidadari surga, Bu. Ibu kalau mau nasihati bapak jangan marah-marah. Nanti bapaknya nyanyi, ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu cukup nasihati bapak pakai nyanyi aja sambil masak nasi goreng pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kamu nyindir saya ya? Bukan nyindir, Bang. Memang kalau orang nggak sholat itu sensi memang. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang sholat, beribadah kepada Allah. As-salatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Itu masjid bagus karena tiangnya kokoh. Ini pentas tegak karena tiangnya berdiri. Ini tenda bisa berdiri karena tiang. Kalau tiangnya tumbang, puasanya terbang, sedekahnya melayang, haji dan umrohnya hilang. Mudah-mudahan kita bisa berhaji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Anak tangga yang ketiga, tangga menuju surga adalah Ustaz Somad yang nyuruh sholat. Mereka nggak dengar. Tapi kalau Pak Bupati yang nyuruh sholat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala, sholat. Kalau nggak sholat, nonjol. Tanda tangan. Pegawai sholat berjamaah, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi miring ke kanan. Saya pakai mazhab yang ini, selesai sholat miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada mazhab yang kedua, Nabi selesai sholat ngadap ke jamaah. Kenapa Nabi ngadap ke jamaah? Karena Nabi inspeksi, periksa, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan. Inilah yang nggak pernah saya laksanakan walaupun sekali. Nggak pernah saya jadi imam nanya jamaah, mana si anu, mana si anu, mana si anu. Kenapa? Karena saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya tanya mana si anu, dia nggak hadir, emang masalah buat lo. Tapi kalau Kapolres yang jadi imam, selesai sholat dia tanya, mana Kapolsek, mana Kapolsek, mana Babin Kamtipmas, mana lalu lintas, sholat semua. Nggak perlu tablik akbar, nggak perlu suara menggelegar, nggak perlu ngapal ayat dan hadis, cukup dengan pistol. Sholat. Begitulah kalau kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti ceramahnya udah 45 menit. Tadi kan saya tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.30. Itu berarti udah 45 menit. Saya mau ngetes suara masih semangat atau enggak. Ternyata masih semangat. Kira-kira kalau suaranya sekuat ini masih tahan 1 jam lagi. Masih sanggup?
Masih kuat? Saya nggak kuat. Ini hari ini jadwal saya 3 kali, pagi, siang, malam, seperti jadwal minum obat. Doakan supaya Ustadz Somad sehat. Begitulah semangatnya. Jadi masalah sholat, kewajiban kita bersama, kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Setelah itu naik anak tangga yang keempat. Kalau sholat itu badan tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, kanan, kiri. Tapi ada yang keempat adalah ibadah harta. Yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya solawat, sodakoh. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangun Allah satu istana di surga. Maka gunakan untuk membangun masjid. Orang Tanggamus, orang Lampung yang kaya-kaya bangun masjid, infakkan, sedekahkan emas-emas, harta, cincin, gelang, anting, rantai, kecuali kain saya. Peci dari Tanggamus. Kalau saya mati, apakah pecinya dibawa? Tinggal. Sorban dari Tanggamus. Kalau saya mati, tinggal. Kain kesayangan emas dari Tanggamus, tinggal. Mobil, tinggal. Rumah, tinggal. Istri, jangan kuat-kuat. Suami belum tentu siap mendengar ini. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Semua kita akan mati menghadap Allah. Tapi begitu orang mati itu ditanya, begitu mereka masuk ke dalam tanah, di liang lahat, ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Hah? Jenazahnya jawab. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan saya semenit, hidupkan saya sedetik. Kalau ku hidupkan engkau semenit, sedetik, kau mau apa? Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Ini anak tangga yang keempat. Allah sudah, Rasulullah sudah, sholat sudah. Anak tangga yang keempat adalah yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya Selesai acara pengajian di Tanggamus, datang orang-orang kaya Tanggamus menemui para kiai hadratul muhtaramin wal mukarramin, datang menemui para ustadz. Ustadz, saya sudah dengar ceramah Ustadz Somad. Anak tangga yang keempat adalah sodakoh, wakaf, infak, zakat. Itu ada tanah. Tanah itu saya wakafkan untuk pesantren. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita, Bu, bukan tanah orang. Ini saya lihat tadi dari atas, masih banyak di Tanggamus ini tanah kosong, tapi nggak tahu entah tanah siapa. Kalau kita mati, kita hanya perlu tanah 2 meter kali 1 meter. Ada orang di Tanggamus ini makamnya sebesar kolam renang. Mubazir, nggak ada. Ma'akal tafa'afnaita, nasi yang kau makan busuk. Satu hari makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya yang umur 27 tahun ini, saya mau ngetes jamaah ini masih kritis atau tidak. Pas saya bilang 27 tahun, semuanya komplain. Ustadz,
yang nggak jujur mesti dikomplain. Yang berani mengkomplain itu jamaah dari Tanggamus, karena mereka ini ihdinas sirata lurus. Walaupun Ustadz Somad kalau salah kami luruskan supaya jangan jadi walid. Betul. Jangan macam-macam ceramah di Tanggamus. Siapapun yang datang kemari, kalau ngomongnya macam-macam langsung ditolak. Contohnya siapa? Saya ngaku 27, langsung kritik semuanya. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, sorban lapuk, peci lapuk, baju lapuk. Wa mata soddaqta, yang kau sedekahkan. Siapa yang bangun masjid, siapa yang mewakafkan tanah, doakan supaya anak cucu kita sebelum mati bangun masjid. Itu masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Itu masjid apa namanya? Masjid As-Soleh, Pak Bupati. Itu masjid apa namanya? Itu namanya Masjid Nur Laila. Itu masjid apa namanya? Itu Masjid Al-Faisal, Pak Faisal Jausan. Itu masjid apa namanya? Itu namanya masjid daripada skincare. Hah? Kok aneh masjidnya? Biasanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini kok masjidnya daripada skincare. Daripada beli skincare, bagus saya bangun masjid. Akhirnya dia nabung, dia nabung, dia nabung, dia nabung. Beli skincare dipakai rupanya merkuri. Wajah bebelang, muka putih, leher hitam. Ustadz ini nyindir ini. Saya tersinggung dengar ceramah Ustadz Somad. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua meninggal. Saya ceramah nggak pernah nyindir orang. Saya ceramah nggak pernah mau nyinggung perasaan orang. Dan saya ceramah nggak pernah dibisik-bisiki orang bahannya. Biasanya kalau saya ceramah itu saya lihat dulu baleho di belakang apa judulnya. Ternyata nggak ada judulnya. Maka judulnya adalah Tangga Menuju Surga. Nanti kalau ada yang nanya, Ustadz Somad kemarin waktu di Tanggamus itu apa judulnya? Ya Tanggamus. Apa kata dia? Ada 5. Apa yang 5 itu? Enggak, aku nggak ingat entah apa waktu itu. Karena waktu itu panas sekali, berkunang-kunang. Akhirnya aku nggak ingat. Nah, mudah aja cara ngingatnya. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Usama? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga sholat, yang keempat zakat. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Orang nggak bayar zakat. Tapi kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai sound system, cukup dengan ngomong pendek aja. Bayar zakat semua ASN ke Basnas. Yang nggak bayar nonjol. Selesai masalah. Peraturan daerah, semua perusahaan, BUMD, BUMN bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tanda tangan peraturan daerah, Perda, yang mengeluarkan siapa? DPR. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau bupati, gubernur, wakil bupati, DPRD mengeluarkan peraturan daerah wajib bayar zakat bagi masyarakat Tanggamus, bagi masyarakat Provinsi Lampung, ada untungnya bagi Ustadz Somad? Enggak ada, Besti. Terus Ustadz Somad ngomong ini untuk apa? Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus tumbuh di padang. Saya ceramah kurang fokus karena ada balon yang terbang. Hilang banser. Anak siapa itu balon?
Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, siapa Tuhannya? Allah. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Sudahkah sholat? Sudah. Sudah berzakat? Tapi kalau aniaya sama tetangga, menyakiti istri, memukul suami pakai panci, apakah mungkin masuk surga? Bahasa Arabnya mustahil. Inilah pentingnya kita berhubungan baik, namanya silaturahim. Kebetulan bulan Maulid, hadirilah tablik akbar Maulid Nabi, nuzul Quran 17 Ramadan, menyambut 1 Muharram, melepas jamaah haji. Kebetulan di bulan Syawal, namanya halal bi halal. Apa maksud halal bi halal? Plong. Setelah ini kita tidak ada sangkutan-sangkutan lagi antara masyarakat dengan Pak Bupati, antara Bapak Bupati dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, antara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dengan pegawai, antara Satpol PP dengan pedagang. Pulang dari halal bi halal, semua hati kita bersih insyaallah, amin. Sesuci sebersih baju ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. La yabitu sab'anan, tidak masuk surga orang yang tidur perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan, nggak peduli sama jiran, nggak perhatian sama orang. Itulah perlunya kita memikirkan perasaan orang. Saya hari ini memikirkan perasaan Bapak Ibu. Saya lihat udah kepanasan, itu makanya ceramahnya 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imam nggak boleh ayatnya panjang-panjang. Kenapa? Di belakangnya ada ibu hamil, di belakangnya ada anak kecil, di belakangnya ada orang sakit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Rupanya dia cuma pakai 1 ayat itu aja. Allahu Akbar. Karena dia tahu perasaan jamaah. Selesai sholat ditanya sama jamaah, kenapa imam baca itu tadi? Ku tahu yang kau mau. Jangan cuman sekedar pandai, jangan cuman sekedar pintar, tapi pandai merasakan perasaan orang. Orang nggak punya mobil, jangan cerita mobil. Orang nggak punya motor, orang nggak punya anak, jangan cerita anak. Orang nggak punya istri, jangan cerita istri, ceritakan yang lain. Apa salahnya cerita tentang pohon kelapa? Gimana kabar pohon kelapa kita? Ah, itulah pohon kelapa ini nggak berbuah, mungkin jomblo. Apa ini? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit hati. Kalau sudah sakit hati, saya sebenarnya mau datang ke pengajian Ustaz Somad kemarin, tapi ngelihat mereka yang menyakiti hati saya, mau muntah saya. Datang kemarin ceramah pengajian Ustaz Somad, saya sudah sampai di pengajian itu. Pas lagi nunggu-nunggu, udah datang kue kotak, begitu ngelihat dia, langsung mual saya, pulang saya langsung. Gara-gara sakit. Tapi kalau saya lihat ini jamaah di Tanggamus ini nggak ada yang sakit hati. Semua hatinya bersih semua. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang cerah mereka. Orang kalau hatinya sakit, nggak bisa senyum selepas ini. Paling senyumnya tertahan. Bisa lepas. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini orang yang hatinya memang pernah sakit hati, tapi sudah terobati. Kenapa? Dengan adanya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.
Dengan adanya gubernur, ibu wakil gubernur, maka insya Allah tokoh-tokoh masyarakat kita, insya Allah hati kita semuanya jadi baik-baik semua, insya Allah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak tangganya sudah dilewati, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad SAW sudah sholat, sudah zakat, infak, sedekah, sudah bersilaturahim, minta maaf, memaafkan. Kalau ada orang minta maaf sama ibu, ibu kasih maaf. Kalau ada orang minta maaf sama bapak, kasih maaf. Datang orang minta maaf, Bu, saya mohon maaf ya Bu, kemarin suami ibu nikah siri sama saya. Dimaafkan? Ya Allah, jaga suami-suami ini semua ya Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Maka kalau ibu suaminya mau pergi keluar kota, siapkan baju koko, siapkan kain sarung, siapkan sajadah, siapkan baju, siapkan mukena. Kalau kebetulan istrinya yang mau pergi, dia tanya, kamu tinggal di mana? Kamu sholat apa belum? Kamu sudah bayar zakat atau belum? Wa tawasau bil haq wa tawasau. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanggamus, Allah menjaga Lampung, Allah menjaga Indonesia, Allah menjaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.